Haleluya, shalom. Selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan kami mengasihi Engkau. Karena itu kami datang tiap hari Tuhan, tiap saat kepada Engkau. Untuk angkat pujian kami, angkat ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Untuk hari yang baru. Terima kasih Yesus. Aku berdoa biar setiap kami yang mendengar, mereka yang mendengar boleh belajar. Iman mereka ditumbuhkan dan mukjizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus hadir di setiap kami. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian yang kita semua pasti tahu dan kenal dengan lagu ini ya. Kita menyadari bahwa kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa saudara. Apa yang kita terima semua karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita pergi, kita pun tidak akan membawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kembali kami. Kemanapun kami pergi, yang kami bawa adalah hati yang menyembah. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itu janji kita saudara. Kita mau kebenaran roh Allah. Kita bawa kemanapun kita berada. Sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, pembacaan hari ini. Ini hari Kamis, kita baca dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, tapi saya ikutin yang bahasa Inggris saudara, karena di bahasa Indonesia itu dari pasal 5 ayat 17 sampai 48 itu cuma satu perikop yang dikasih judul Yesus dan Hukum Taurat. Tetapi di dalam bahasa Inggris, New King James Version English Bible itu dari pasal 5 ayat 21 sampai 48 dibagi dalam 6 judul, 6 perikop yang dikasih atau disebut juga sebagai 6 antithesis ya. 6 antithesis. Apa itu antithesis? Nanti kita jelaskan. Mari kita baca firman Tuhan. 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah
dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Itu yang dari bahasa Inggris 21 sampai 26 ya, 26 selesai. Yang dikasih judul Murder Begins in the Heart. Pembunuhan mulai di dalam hati. Saya sampai di situ dulu ya, yang berikutnya saya baca buat besok. Jadi ayat 21 sampai 26 di dalam bahasa Inggris dikasih judul Pembunuhan mulai di dalam hati. Tapi dalam kitab Alkitab Bahasa Indonesia tidak ada judul. That's okay, saudara. Ada 6 antitesis tadi saya bilang, itu adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit ya, yang sudah kita dengar dari bagiannya. Waktu itu adalah tentang ucapan bahagia ya, beatitude, juga Yesus dan hukum Taurat, garam dunia dan terang dunia, itu kita sudah baca minggu lalu. Antitesis, saudara, itu adalah kebalikan atau pertentangan yang ada dalam suatu konteks pembicaraan. Ini disebut antitesis dalam pembacaan kita atau connection to the Bible reading today, karena Yesus membuat 6 kutipan atau perintah atau paraphrase dari Moses, dari Musa yang ada di dalam perjanjian lama. Apa yang pernah dikatakan Musa, Tuhan Yesus ambil, tetapi Yesus mengatakan, but I say to you. Ada sesuatu yang dia tambahkan, but I say to you, tetapi aku mengatakan kepadamu, Ada sesuatu yang dia tambahkan dari perintah yang dia ambil dari Moses. Ia mengatakan hukum yang ada di perjanjian lama, tapi Yesus memberikan tambahan dengan pernyataannya yang lebih keras, lebih tegas. Antitesis atau pernyataan ini kedengarannya bertentangan, tapi sebenarnya adalah untuk memberikan pengertian yang lebih dalam. Oke, tadi dari murder begins in the heart, pembunuhan dimulai di dalam hati. Itu dari Matius 5 ayat 21 sampai 26. Kita lihat ayat 21. Siapa yang membunuh harus dihukum. Itu hukum yang kita dengar dari cerita tentang Nuh juga ya. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kita masih ingat hari Senin lalu, hari Senin dalam minggu ini, Allah sangat menghargai nyawa atau darah manusia. Ketika Nuh keluar dari bahtera, kita masih ingat, binatang menjadi liar dan manusia boleh dari makan biji-bijian dan buah-buah yang berbiji. Setelah zaman Nuh, mereka keluar dari bahtera, mereka diperkenankan untuk memakan binatang-binatang yang di darat, di laut, dan di udara. Dan karena manusia diperbolehkan memakan binatang, jadi ada ketakutan pada binatang, pada manusia, takut dimakan ya. Takut dibunuh dan dimakan ya. Tapi Allah mengatakan kalau ada binatang yang membunuh manusia, binatang itu harus dibunuh. Dan kalau ada manusia yang membunuh manusia lain, darah manusia yang membunuh itu juga harus ditumpahkan. Nah, saya sudah jelaskan waktu itu, bukan berarti ini balas dendam. Ya, tapi ada hukuman. Mungkin pada waktu itu demikian, mata diganti dengan mata, nyawa diganti dengan nyawa, tapi tidak seperti itu. Yang sebenarnya Allah inginkan itu karena kekerasan hati manusia, karena keivilan manusia aja. Kalau mereka bunuh, dia bunuh lagi. Tapi Allah mengajarkan untuk tetap dihukum, tapi bukan berarti dibunuh juga. Jangan membunuh ini termasuk dalam 10 hukum Taurat.
Ini adalah hukum ke-6. Kita masih ingat ya, dari sekolah minggu kita sudah belajar tentang 10 hukum Taurat. Itu ada di Keluaran 20 ayat 13, atau sama juga diulang lagi di Ulangan 5 ayat 17. Jangan membunuh. Merupakan hukum ke-6 dari 10 hukum Taurat. Ayat 22 mengatakan, "But I say to you that," tetapi aku mengatakan kepadamu bahwa, Tuhan Yesus mengatakan tentang pembunuhan ini. Barang siapa atau whoever, dalam bahasa Indonesia katakan setiap orang, tapi dalam bahasa Inggris saya lebih senang ya, barang siapa, whoever, yang marah terhadap saudaranya. Dalam bahasa Inggris New King James Version juga ditambahkan without cause. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia yang marah terhadap saudaranya without cause, ya berarti marah tanpa sebab, harus dihukum. Dan barang siapa yang berkata kepada saudaranya raka, dalam bahasa Aramik ini ya, reka itu artinya wordless or empty-headed. Bisa terjemahkan sebagai dungu ya, atau bodoh gitu. Tapi di bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kafir, raka. Tapi sebenarnya dalam Aramik, bahasa Aramik itu artinya adalah wordless kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, atau empty-headed, dungu gitu. Harus dihadapkan ke pengadilan mahkamah agama, dia bilang ya, di bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris dibilang council atau Dewan Agung. Dan siapa yang berkata jahil, bahasa Indonesia, tapi full dalam bahasa Inggris, bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka. Apa yang dikatakan dengan marah tanpa sebab ini? Apa maksudnya, saudara? Kalau bahasa Indonesia mengatakan tadi marah saja, tapi ketika saya baca di bahasa Inggris ada without cause, tanpa sebab, tapi juga ada kitab bahasa Inggris yang without cause-nya diambil. Tapi saya lebih enak dengan without cause ini. Marah tanpa sebab ini apa artinya? Ini adalah kemarahan karena memang suatu yang menjadi karakter orang itu. Jadi dia memang suka marah-marah. Begitulah. Orang yang suka marah-marah biasanya karena mereka tidak punya damai sejahtera di hatinya. Ada kepahitan yang tersimpan. Ada iri hati. Ada dengki, ada kebencian. Ya. Nah, orang yang seperti ini yang suka marah-marah tanpa sebab, dikatakan Alkitab, mereka ini yang harus dihukum. Karena buat orang yang suka marah-marah, segala sesuatu biasanya, ya kalau buat kita orang normal sih oke-oke saja, biasa-biasa saja gitu kan ya. Dan juga orang lain mungkin omongnya biasa-biasa saja. Tapi karena karakternya ini, orang yang suka marah itu cepat tersinggung dan marah. Jadi kalau dia lihat orang tertawa, dia gembira, dia marah, tersinggung. Oh, ngomongin gua kali itu ya, kok ketawa-ketawa gitu. Terusnya lihat orang yang dapat rezeki dan diberkati, dia marah. Oh, dia mulu yang dapat rezeki, gua nih kapan? Ya. Nah, orang seperti ini dikatakan orang yang marah terhadap saudaranya tanpa sebab harus dihukum. Saudara, beda dengan orang yang marah karena orang ini melakukan hal yang tidak baik atau jahat. Ya, orang ini marah untuk meluruskan jalan orang yang salah itu. Ia marah dengan tindakan orang yang tidak baik dan jahat. Marah seperti ini juga pernah Yesus lakukan ketika ia mengusir orang-orang yang berjual beli di bait Allah. Itu ada di Matius 21 ayat 12 sampai 16 ya. Ketika orang berjual beli di bait Allah, ia marah karena orang-orang ini seperti ia katakan sudah menjadikan bait Allah seperti sarang penyamun. Berarti tidak ada penghormatan akan bait Allah. Ini kemarahan yang positif, saudara. Karena bertujuan untuk meluruskan yang salah. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, kenapa dia marah dengan orang-orang yang berjual beli dari Matius 21 ayat 12 sampai 13. Tetapi di ayat 15-nya ada kemarahan yang lain. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat juga marah. Tapi ini marah yang berdosa.
Ini marah yang harus dihukum. Karena kemarahan ini, mereka ini marah. Ahli Taurat, kepala-kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka marah karena mereka melihat sesuatu yang baik yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Tuhan Yesus marah dengan orang-orang di bait Allah, orang-orang banyak datang yang sakit, yang buta, yang lumpuh, yang timpang datang, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Dan ketika orang-orang ahli Taurat ini, kepala-kepala ibadah ini melihat ini, mereka menjadi marah. Mereka marah karena ada perasaan dengki, ada perasaan iri hati. Ayat 22 juga mengatakan, siapa yang mengatakan jahil dalam bahasa Indonesia, fool atau bodoh dalam bahasa Inggris kepada orang lain atau kepada saudaranya, harus diserahkan ke neraka. Kok sampai segitunya ya? Segitu beratnya hukuman untuk orang mengatakan bodoh lo, tolol lo, gitu. Alkitab mengatakan, hati-hati. Kata fool, stupid, idiot, bodoh, dungu, tolol. Saudara, di dunia barat ini sepertinya kata-kata ini biasa buat mereka. Nah, ketika bapaknya anak-anak saya mengatakan, you're idiot, kepada anak saya bilang dia, it is curse, don't say that. Ya, saya bilang katakan itu kata-kata kutukan, jangan katakan itu. Ya kita maklumi. Hatinya keras. Orang-orang di sini banyak punya hati bebal. Sudah dengar firman Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan ya. Dan ketika saya mengatakan jangan katakan itu kata-kata yang mengutuk, tidak baik. Tapi malah dia balik serang saya. You stupid woman. You think if I say that, he will be an idiot? Terus dia bilang sama anak saya, are you an idiot, son? Itu saudara. Orang yang bebal, sewaktu kita peringatkan, bukan malah bertobat atau mengakui kesalahannya, tapi malah menyerang balik lagi. Dia katakan, lo perempuan tolol. Kamu kira kalau aku bilang dungu sama anak ini, dia akan jadi dungu saat itu juga? Malah dia tanya anaknya, apakah kamu sekarang jadi bodoh? Bodohkah kamu sekarang, nak? Saudara, banyak sekali di dunia barat. Saya lihat kalau saya kemana-mana, orang tua ini narik anaknya terus bilang, yes, stupid idiot, don't you know how to do this and that. Oh saudara, mereka tidak tahu perkataan yang mereka keluarkan. Tolol, bodoh, stupid, dungu, idiot, this kind of things. Allah katakan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Kita harus hati-hati dengan mulut kita. Sangat menyedihkan saudara. Orang-orang yang bebal ini tidak mau dibilangin atau dinasehati. Kalau ada kuasa, ya kita nasihati, ada kuasa pada setiap perkataanmu. Jangan berkata yang sia-sia kepada anak-anakmu. Tapi mereka sepertinya nonsen gitu ya. Apa sih? Masa ngomong begitu aja akan jadi dia benar-benar bodoh. Kalau mau udah pinter mah pinter aja gitu. Dia tidak tahu kalau apa yang buruk itu bisa tertanam dalam hati seorang anak. Dan saudara, kenapa Yesus menentang hal ini? Dia sangat menentang hal ini. Yang pertama, orang yang mengatakan dungu, bodoh, stupid, idiot itu kepada orang lain atau kepada saudaranya, itu merendahkan jati diri, harkat dan martabat orang yang dia katakan itu manusia yang sudah diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Allah tidak menjadikan manusia dungu, bodoh, atau tolol, saudara. Ia menjadikan manusia sebagai ciptaan termulia yang diberinya kuasa untuk menguasai bumi. Karena itu seperti suatu ejekan kepada Allah. Kalau engkau mengatakan kepada ciptaan Allah, kepada anak-anakmu, bodoh, tolol, idiot, segala macam itu. Jadi Tuhan Yesus sangat menentang hal ini. Dia katakan orang yang mengatakan ini, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, diserahkan kepada neraka.
Jadi kuasai lidahmu, sekali lagi, kuasai perkataan kita. Yang kedua, Yesus menentang keras hal ini dengan memberikan hukuman neraka untuk mengingatkan kita berhati-hati dengan lidah dan perkataan kita. Berulang-ulang saya sudah katakan dan ingatkan bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu ada di Amsal 18 ayat 21. Kita teruskan dengan ayat 23 dan 24. Di sini mengatakan kalau kita mau mempersembahkan persembahan di altar, maksudnya kepada Allah, mempersembahkan sesuatu kepada Dia, dan kita mengingat kalau ada sesuatu di hati saudara kita, sesuatu di hati mereka terhadap kita, kita tinggalkan persembahan itu. Kita pergi dulu untuk berdamai dengan dia. Baru kita balik lagi untuk mempersembahkan persembahan yang kita mau berikan itu. Saudara, kata saudara di sini bukan berarti adik, kakak, sibling atau ponakannya, bukan saudara dekat. Saudara di sini berarti siapa saja, anyone. Ya, bukan berarti cuma saudara di dalam keluarga. Karena anyone ini adalah semua saudara kita, baik yang mereka di dalam Tuhan sama-sama iman ataupun belum di dalam iman kepada Kristus. Jadi saudara di sini bukan hanya keluarga atau saudara seiman saja. Dikatakan kita ingat ada sesuatu di hati saudara kita itu terhadap kita. Ini yang dikatakan firman. Kalau engkau tahu, engkau ingat ada sesuatu di hati saudaramu itu terhadap engkau. Bukan dikatakan ada sesuatu di hatimu terhadap saudaramu. Ya. Jadi ini berarti orang itu yang punya problem kepada kita. Tetap kita harus tinggalkan persembahan, lari kepada dia, cari dia untuk minta perdamaian dengan dia. Sebenarnya sangat mudah, lebih mudah kalau dikatakan di dalam Alkitab ini, ya, engkau orang yang bukan bersalah tapi mempunyai problem dengan engkau. Ya, kalau orang itu mempunyai problem dengan kita yang punya kuasa untuk mengampuni, kita cuma bisa kata, "Oke Tuhan, aku sudah ampuni dia." Selesai. Terus kita bisa meneruskan dengan persembahan kita. Tapi di sini dikatakan, engkau mengingat orang lain itu yang punya persoalan dengan engkau. Mungkin kita sudah ampuni, kita tidak ada persoalan dengan siapapun, tapi engkau ingat, kayaknya kemarin dia masih nggak feeling happy sama aku nih. Ada sesuatu kayaknya sama aku. Kita yang harus keluar mencari perdamaian dengan dia. Betapa firman Tuhan itu tidak gampang, saudara. Dikatakan orang lain itu yang punya sesuatu persoalan terhadap kita, tapi kita yang disuruh untuk keluar, untuk cari dia. Nah, ini membutuhkan suatu effort, ya, suatu usaha, suatu kerendahan hati juga. Karena kita harus keluar, kita nggak tahu dia sekarang ada di mana, tapi kita harus cari dia. Effort, ada usaha. Terus kita disuruh berdamai dengan dia. Belum tentu kita yang salah, tapi kita ada kerendahan hati untuk terus melakukan apa yang Tuhan katakan. Cari perdamaian, berdamai dengan dia. Nah, kenapa harus repot ini, ya? Kan dia orang yang punya persoalan kepada saya. Saya kan sudah maafkan. Mungkin kau mengatakan itu. Kenapa saya harus cari-cari dia dulu sebelum datang bawa persembahan kepada Allah? Saudara, saya sudah sering mengatakan bahwa permintaan maaf dan pemberian maaf bukan cuma antara kita dengan Allah. Ya, mungkin kau sudah katakan, "Bapak, aku sudah ampuni dia." Hatiku lega. Oke, tapi apakah dia tahu kalau sudah ada pengampunan dari engkau kepada dia? Nah, karena itu kita harus mencari orang itu dan mengatakannya juga. Kalau kita cuma hanya mengatakan kepada Allah, itu baru setengah jalan, saudara. Kita mengakuinya di hadapan Allah, tapi kita juga mau mengakuinya di hadapan manusia. Jadi itu belum selesai kalau cuma engkau katakan, "Sudah, aku ampuni dia Tuhan." It's done, beres. Belum, saudara, belum selesai, baru setengah jalan. Engkau harus cari dia, cari perdamaian secara langsung dengan orang yang bersangkutan. Nah, tapi juga ada orang-orang yang quite critical, ya. Jadi kalau dia bilang dia yang salah duluan gimana? Ya, gitu.
Mari saudara, kita tetap taat. Tidak peduli siapa yang salah duluan. Kalau kita yang datang kepada Allah, kita yang datang kepada Allah untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah, maka kita yang dituntut untuk mencari damai dulu dengan saudaramu, siapapun itu. Kita lakukan. Karena kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Terus ada pertanyaan lagi mungkin ya. Gimana kalau dia tidak mau menerima perdamaian saya? Saudara, you've done your part. Engkau sudah melakukan bagianmu. Kalau dia tidak mau berdamai dengan engkau, tidak mau memaafkan engkau, itu urusan dia. Yang penting urusanmu, urusan kita dengan Allah sudah benar dan sudah beres. Dan dengan dia juga sudah beres. Kalau dia tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, tidak mau berdamai, itu urusan mereka. Kita teruskan ayat 25. Ini suatu peringatan untuk berdamai dengan lawan atau orang-orang yang bermasalah dengan kita. Dikatakan ketika engkau bersama-sama dengan dia, supaya jangan lawanmu itu menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Pernyataan ini masih berhubungan dengan ayat 24 tentang berdamai dengan musuh atau orang yang memusuhi kita. Kita dianjurkan untuk segera berdamai. Dikatakan ketika engkau masih bersama-sama dengan dia dalam perjalanan. Ya, jadi harus segera. Dikatakan supaya jangan dia menyerahkan kita kepada hakim, dan hakim menyerahkan kepada pembantunya, dan pembantunya memasukkan kita ke dalam penjara. Orang-orang kritis pasti berbantah ya, kalau kita tidak bersalah, bagaimana mungkin kita yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara? Saudara, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan mengatakan, ya, kalau lagi engkau bersama-sama dengan dia dan ada pertikaian, ada perselisihan segala macam, berdamailah dia saat itu ketika engkau masih bersama-sama dengan dia di dalam perjalanan saat itu segera. Karena saudara, kita tidak tahu dengan siapa kita atau engkau berbantahan, dengan siapa engkau berselisih. Engkau tidak tahu, mungkin dia adalah seorang yang punya backing, orang-orang atas atau juga orang-orang militer yang bisa saja menuduhmu yang tidak bersalah menjadi orang yang bersalah. Ini banyak terjadi saudara, apalagi di Indonesia ya. Kolusi apa ya, mereka saking backingan gitu, jadi yang backingannya banyak atau backingannya orang-orang yang powerful, mereka salah juga mereka tetap menang. Jadi kita harus hati-hati. Atau juga engkau menghadapi orang yang banyak bicara atau pengetahuannya banyak ya. Jadi kalau sesuatu terjadi, perselisihan, pertikaian terjadi, engkau tahu itu salah dia, tapi karena dia banyak omong, banyak pengetahuan gitu, dan engkau cuma ada AAUU aja, tapi dia terus menyerang. Nah, karena kepandaiannya berbicara, meskipun dia salah, bisa saja dia membuat engkau menjadi yang tertuduh. Engkau yang tidak bersalah menjadi yang tertuduh. Jadi saudara, Tuhan ajarkan selalu rendah hati. Kerendahan hati itu banyak manfaatnya. Minta maaf ketika sesuatu terjadi meskipun itu bukan kesalahanmu. Minta perdamaian ketika suatu perbantahan atau persoalan terjadi. Saudara, ini bukan karena kita takut pada mereka, tapi karena kita takut dan taat kepada Allah. Bukan karena kita takut kepada mereka, saya tekankan sekali lagi, tapi karena kita takut dan taat kepada Allah. Kita mau taat akan firman Tuhan yang mengatakan kasihi musuhmu, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Mari kita lakukan itu. Dan kita juga mau menjadi seorang saksi yang benar. Orang bisa melihat kerendahan hati kita. Jangan permasalahkan lagi siapa yang benar, siapa yang salah dalam segala urusan, saudara. Meskipun dia yang salah, tapi karena engkau berdamai dengan dia, ya, dan orang itu punya kuasa untuk menuntut engkau, dia punya backing yang kuat, atau dia seorang lawyer atau seorang yang pandai bicara,
Dan dia bisa saja menuntut engkau, meskipun dia yang salah, tapi karena engkau meminta perdamaian dengan dia, engkau merendahkan hati. Saya percaya orang ini tidak akan terus keras hati. Dia akan luluh. Jadi kerendahan hati, kasih itu sangat diperlukan. Jadi karena kerendahan hati dan orang ini juga jadi dingin hatinya, masalah selesai. Dan engkau terbebas dari masalah yang panjang. Ya saudara, seperti saya katakan, kerendahan hati saya penting. Saya ada contoh, saya menyewakan unit gitu ya. Saya sewakan kepada seseorang. Ya ternyata dia punya karakter yang keras, sedangkan karakter saya ya banyak mengalah, banyak merendahkan hati gitu. Jadi saya tetap baik meskipun saya orang yang suka bersih dan juga tidy lah gitu ya. Jadi saya mau kamar yang saya sewakan itu tetap dijaga. Tapi setelah beberapa bulan saya lihat kurang menyenangkan mata saya gitu ya. Jadi saya bilang ya harus keluar gitu ya. Nah, setelah dia beberapa waktu gitu dia udah keluar, tapi hari itu seharusnya dia keluar tapi barang-barangnya masih banyak. Jadi saya buka pintu dong. Beberapa bulan saya nggak cek. Ya, saya nggak mau tahu, lah biarin dah, terserah dia dah, saya gitu pikir ya. Habis kalau ngomong-ngomong juga nanti jadi berantem karena dia karakternya orangnya ya makanya kita harus tahu gitu. Kita deal dengan orang yang seperti itu, kita ngalah aja dah gitu. Jadi pas dia pun masuk 2 hari saya kasih free. Pas dia mau keluar pun hari itu harusnya dia keluar, ya saya buka pintu ternyata barang masih banyak. Terus saya bilang sama dia, kok barangnya masih banyak? Oh kamu tadi saya buka pintu gitu. Langsung dia agak marah di teksnya, dia bilang dia mau tuntut saya karena saya sudah melanggar hak asasinya dia gitu. Karena saya masuk kamarnya waktu dia tidak ada di situ. Saya katakan kepada dia, hakmu sudah selesai. Hari ini seharusnya engkau keluar. Kamar ini sudah menjadi milik saya lagi karena hari ini pembayaranmu selesai. Engkau harusnya keluar sudah dari pagi. Ini sudah siang agak sore. Ya harusnya sih sudah selesai. Makanya saya berani buka pintu karena saya pikir semua sudah selesai gitu. Ya, nah dari situ saudara kita harus hati-hati. Kita tidak tahu hati manusia, apa yang ada di pikirannya. Saya berbaik hati. Saya tenggang rasa terus. Tapi ada saja orang-orang dengan karakter yang seperti itu. Ketika dia mengatakan saya mau sue kamu, saya mau tuntut kamu, itu suatu gimana ya, bukan saya takut, tapi saya terus katakan kepada dia yang sebenarnya, hakmu itu sudah selesai hari ini karena seharusnya engkau keluar. Jadi kalau saya buka pintu itu sudah hak saya. Ya, kunci sudah ada di tangan saya lagi. Nah itulah saudara, jadi kita perlu rendah hati. Dan ya saya tetap kasih dia. Waktu itu sih marah kita sebagai manusia ya, ada gondok juga. Ini orang udah dikasih kebaikan tapi kok malah begini sifatnya gitu. Tapi ya saya rendahkan hati, akhirnya saya bilang Tuhan kuatkan, saya mau berbicara dengan dia. Akhirnya saya bisa berbicara dengan baik-baik dan kita tetap baik-baik lagi saat ini. Puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan, hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Tapi ini saudara, kita sudah bahas tadi ya tentang pertikaian atau ada sesuatu perselisihan harus engkau damaikan saat itu juga. Jangan engkau tunggu. Karena kalau engkau tunggu itu akan jadi lain lagi ceritanya. Nah, tapi ini beda kalau kita yang bersalah saudara. Itu tadi kalau orang yang bersalah ya, kita bagaimanapun ya kita rendahkan hati, kita minta maaf supaya persoalan selesai dan ada kebaikan lagi bersama. Tetapi kalau kita yang bersalah, misalnya ya engkau tabrak kambing orang, terusnya kambingnya mati gitu, sebaiknya selesaikan masalah itu juga segera gitu ya. Engkau selesaikan dengan pemilik kambing itu. Ada kan suatu pembayaran yang sesuai saudara, supaya jangan orang itu karena engkau tidak bayar dengan baik, dia panggil polisi. Nah kalau sudah panggil polisi ini ribet ya urusannya, apalagi di Indonesia. Itu akan jadi membuat engkau keluar duit lebih banyak dan persoalannya juga lebih panjang. Dan ayat ke-26,
Ayat ke-26 ada kelanjutan ayat 25 bahwa karena persoalan yang tidak diselesaikan dengan segera dan orang yang engkau punya bermasalah dengan engkau itu menarik engkau ke hakim dan engkau dimasukkan ke dalam penjara seperti pembacaan tadi. Ayat 26 mengatakan bahwa engkau tidak akan keluar dari penjara itu sebelum hutangmu lunas. Hutang di sini maksudnya adalah seperti dalam cerita saya tadi ya, kalau kambing yang kamu tabrak itu yang mati misalnya, tidak engkau bayar dengan semestinya, dan orang yang punya kambing itu tidak happy, dia bisa menuntut engkau lebih banyak. Engkau bisa dimasukkan ke dalam penjara pula. Nah, jadi saudara tuntaskan segala perselisihan, pertikaian, perbantahan sesegera mungkin. Jangan tunggu besok-besok. Siapa tahu orang yang mau kita ajak berdamai itu berubah pikiran. Jadi jangan kasih waktu. Kalau engkau tabrak kambing orang, bayar dengan semestinya. Jangan tunggu-tunggu ya. Atau kamu ya, kalau itu terjadi, ada orang yang mungkin juga bilang, maaf deh ya, gua nggak bawa duit nih, cukup besok aja dah saya datang lagi, saya kasih kamu 5 juta misalnya begitu. Tapi karena kamu belum punya duit, engkau belum punya duit, ditunggu-tunggu, besoknya itu kamu nggak datang. Nah, bisa jadi 5 juta yang kau janjikan itu bisa jadi 50 juta orang ini menuntut. Dan atau juga engkau janji, besok ya saya balik, saya kasih yang 5 juta itu. Terus malamnya orang ini ngobrol-ngobrol sama keluarganya, sama istri, sama anak-anaknya. Ya, ada masukan-masukan dari mereka. Ya, meskipun orang ini yang kambingnya sudah ditabrak, setuju dengan 5 juta sebelumnya dengan engkau, tapi malamnya dia punya omong-omong dengan saudaranya, dengan keluarganya. Mungkin mereka mengatakan, kurang itu Pak, minta 10 juta. Apalagi punya mobilnya bagus loh Pak, 5 juta minta 10 juta Pak. Kalau dia nggak mau, bawa ke polisi. Nah, saudara, jadi selesaikan masalah saat itu. Kalau saat itu kambing orang kita tabrak, ya dengan apa yang ada kita bayar. Ini dulu ya, kita setuju 5 juta, saya kasih dulu apa yang ada pada saya, nanti saya balik segera. Mungkin waktu itu engkau tidak punya uang, tapi usahakan supaya masalah itu selesai. Apa engkau harus pinjam dulu gitu, terusnya kasih orang itu. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang ada pada hati dan pikiran seseorang. Jadi usahakan untuk menyelesaikan persoalanmu dengan orang lain pada waktu itu. Jangan tunggu-tunggu. Dan kenapa dikatakan pembunuhan? Sesuai perikop kita, pembunuhan mulai dari dalam hati. Jadi sesuai dengan judul Alkitab, ya, dalam bahasa Inggris, murder begins in the heart. Yesus mau menekankan bahwa pembunuhan itu terjadi mulai dari dalam hati kita. Jadi kalau dalam perjanjian lama engkau membunuh, engkau berdosa. Membunuh maksudnya benar-benar menghabisi nyawa orang lain. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan ada sesuatu di dalam hatimu, kedengkian, marah, iri hati yang akan menjadikan engkau pembunuh. Dari mulai itu saja engkau sudah berdosa. Ketika engkau mempunyai kebencian, engkau mempunyai iri hati, benih dari pembunuhan itu sudah ada. Dan saat itu engkau sudah membunuh, sudah berdosa. Jadi ketika hati manusia marah, ada kemarahan, ada kedengkian, ada iri hati, maka manusia itu sudah membunuh orang yang dia marahi, orang yang dia benci itu. Jadi lebih tegas lagi dalam perjanjian baru. Membunuh sini bukan saja berarti membunuh jasmani, tapi ada yang dia bunuh dari seseorang. Kalau dia punya marah, apa yang dia bunuh dari seseorang itu, damai sejahtera orang itu mungkin, ya. Jadi juga seperti Kain, ketika dia membunuh Habil, dia mulai dari hati yang marah. Kain marah kepada Allah karena persembahannya tidak diindahkan Allah. Ini yang membuat hati Kain dengki, iri, benci kepada adiknya Habil. Karena persembahan Habil yang dikatakan di dalam Alkitab menyenangkan hati Allah. Tuhan Yesus mengatakan hal ini di dalam khotbahnya di bukit.
Ya, dia mengatakan hal ini tentang pembunuhan dimulai di dalam hati. Jadi seperti contoh Kain membunuh Habil, segala sesuatu yang jahat itu mulai di dalam hati. Karena itu kita harus waspada dengan hati kita. Kita jaga hati kita dari hal-hal yang jahat. Tuhan Yesus menegaskan ini kepada kita. Karena Yesus mau mengingatkan kita atau menganjurkan kita untuk kita berdamai dengan siapapun, saudara kita, siapapun mereka, berdamai dengan mereka. Itu saudara yang saya mau sampaikan hari ini tentang pembunuhan sudah terjadi mulai dari dalam hati. Karena itu penting sekali untuk kita meminta Allah memurnikan hati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh ucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali. Tuhan Yesus mengingatkan kami kembali bahwa pembunuhan terjadi di dalam hati. Kami bisa membunuh seseorang dengan kemarahan, dengan kedengkian, dengan iri hati kami. Bapa, karena itu kami mau merendahkan hati. Search our heart, O Lord. Purify our heart, O Lord. Murnikan hati kami, Tuhan. Seperti Raja Daud yang selalu datang kepada Engkau, mencari hadirat Engkau, minta untuk selalu memperbarui hatinya setiap hari. Perbarui hati kami, Tuhan. Sehingga yang ada di hati kami adalah kasih Engkau, pengampunan, damai sejahtera. Terima kasih Bapa, Engkau ajarkan kami untuk rendah hati, untuk meminta, mencari perdamaian, tidak peduli siapa yang salah. Karena kami tahu Tuhan, perdamaian yang kami inginkan, yang kami mintakan akan membuahkan hasil. Tuhan, kami tidak akan, persoalan tidak akan menjadi panjang dan orang tidak akan menuntut kami, segala macam itu Tuhan. Kami percaya dari kerendahan hati dan dari pengampunan ada hal-hal yang baik yang mengikuti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Aku berdoa untuk mereka yang mendengar Tuhan. Biar mereka mulai mengubah hati mereka. Mengisi hati mereka dengan sesuatu yang baik dari firman Tuhan. Firman yang didengar akan menumbuhkan iman mereka, mengubahkan hati mereka. Karena itu sangat penting untuk dengar-dengaran firman Tuhan setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pemulihan, ada pelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.